Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan aplikasi yang bisa digunakan untuk simulasi jaringan ya. Silahkan di-download dan diinstal di laptop kalian masing-masing aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, agar kita bisa menggunakan aplikasi ini, silahkan kalian membuat akun ya, akun di NetAcad ini. Setelah kalian menggunakan setelah kalian register, lalu silahkan login di sini ya. Nah, kenapa kita memerlukan akun? Karena ketika di aplikasi Cisco-nya, setelah kita sudah download dan install, itu kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Nah, selain login, kalian juga harus mengikuti salah satu kursus yang ada di NetAcad ya, agar nantinya kita bisa mempraktekkan atau menggunakan tools yang ada di Cisco Packet Tracer ini secara keseluruhan. Nah, kalau kalian sudah buat akun, lalu sudah bisa login dan juga sudah mendaftar salah satu kursus di NetAcad Academy ini, Network Academy ini ya, di netacad.com bisa dipilih. Ini misalnya mendaftar untuk cyber security. Nah, tinggal di enroll now, lalu menggunakan email yang sudah didaftarkan sebelumnya, seperti itu. Sehingga nanti kita bisa menggunakan aplikasi ini. Ya. Misalnya saya login menggunakan email yang sudah saya daftarkan dan sudah saya ikut kursus di dalam NetAcad ini. Nah, tinggal dimasukkan username dan passwordnya. Kita login. Oke, jadi kita bisa menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer secara keseluruhan, seperti itu. Nah, di aplikasi ini kita mencoba untuk mempraktekkan ya, kalau di pertemuan kemarin kita sudah mencoba untuk melakukan subnetting, baik untuk IP address kelas A, B, dan C. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk langsung mempraktekkan bagaimana misalnya kita mau melakukan subnetting menggunakan beberapa perangkat ya, secara nyata. Kemarin kan kita sudah punya IP address baik yang kelas A dan C. Nah, untuk percobaan kali ini saya akan menggunakan IP address yang kelas C ya. Kemarin yang kelas C 192.168.1.0 ya, network ID-nya ini ya. Nah, kita sudah melakukan subnetting sehingga kita punya di sini ada 4 blok subnet ya, berdasarkan perhitungan ini. Lalu di sini ada 4 blok subnet di mana kita bisa menggunakan tiap host dari tiap subnet ini, seperti itu. Langsung saja kita coba di Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini kita itu bisa menggunakan beberapa tools ya. Di sini ada network device, berarti ini menunya adalah ketika kita membutuhkan simulasi misalnya adalah router. Kita pilih saja salah satu di sini. Misalnya saya pakai yang PT router ini ya. Nah, di sini itu seolah-olah kita bukan langsung dengan device-nya. Nah, ketika diklik router ini, kita bisa melakukan konfigurasi. Misalnya di sini sudah terlihat ya, di physical-nya itu ada port-port. Di port-port ini bisa kita konfigurasi secara manual, seperti itu. Nah, selain router, misalnya saya mau buat jaringan LAN ya, yang terdiri dari beberapa komputer, langsung saja dimasukkan end device-nya adalah PC ya. Seperti ini, misalnya adalah 3 PC saja, ya, di mana PC ini akan saya coba hubungkan satu dengan yang lain. Dengan apa? Dengan kita menambah perangkat switch di sini. Oke, seperti ini. Switch ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa perangkat ya, atau mengkoneksikan beberapa perangkat switch ini. Nah, untuk menyambungkannya di sini kita butuh kabel. Nah, di sini ada menu connections, tinggal dipilih
kabel sesuai dengan kebutuhan. Ini ada ya, mulai dari kabel crossover, ada kabel fiber, dan lain sebagainya. Nah, ini kita tinggal di salah satu device ujung yang mau dikoneksikan. Misalnya dari PC ini ke switch ini ya. Misalnya dari switch ini kita klik, kita pilih yang ini. Jadi ini adalah tampilan port berapa yang mau kita tancapkan kabelnya itu. Nah, misalnya kita pilih yang pertama ya. Lalu kita masukkan ke port Ethernet dari PC ya. Kita klik, lalu dipilih port fast Ethernet. Seperti itu. Nah, untuk yang lain juga sama. Sama halnya seperti PC 0. Tinggal kita pilih, lalu dipilih lagi, ujungnya adalah fast Ethernet 0. Nah, ini sudah ya, sudah terkoneksi antara satu PC yang satu dengan kedua PC lainnya. Seperti itu. Oke. Lalu sekarang coba kita hubungkan ke router sehingga nanti dari satu jaringan ini bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, bisa kita buatlah langsung di sini koneksi dari switch ke router, ya. Connection, kita pilih routernya, pilih yang fast Ethernet. Ini jadi ada dua tipe ya, silahkan pilih salah satu. Pilih yang 1.0, kita klik ke switch-nya. Switch-nya adalah, nah seperti ini. 04, oke. Tombol berwarna merah dan hijau ini memiliki arti kalau merah ini masih belum ya, masih belum terkoneksi, sedangkan kalau yang hijau ini berarti sudah on kayak gitu. Nah, ini langsung saja kita isikan di sini, kita klik routernya, kita pilih config, lalu pilih fast Ethernet yang 1.0 ya, kita on kan. Oke. Jadi ini kita buat agar berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya langsung saja kita kasih IP address dari router ini. IP address yang digunakan adalah IP address dari subnet pertama ya dengan host pertama. Seperti ini ya, sesuai dengan IP address yang sudah kita buat sebelumnya ini. Host pertama kita berikan ke router. Lalu selanjutnya sudah kita klik isi 0 ya, kita konfigurasikan juga dengan cara pilih desktop, IP configuration, pilih yang static ya. Karena sesuai dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, agar komputer itu bisa mendapatkan IP address ada dua cara ya. Dengan cara yang pertama menggunakan dynamic protocol, di mana ini akan secara otomatis memberikan IP address sehingga kita tidak perlu lagi mengisikan secara manual. Tapi karena kita sudah membuat IP address untuk masing-masing PC, masing-masing subnet, langsung saja kita masukkan di sini. Address dari subnet pertama untuk host kedua. 192.168.1.2 seperti ini. Lalu subnet max-nya ya, ini disesuaikan dengan subnet max dari studi kasusnya. Tadi akhirnya adalah 192 ya. Dengan default gateway-nya adalah default itu merujuk kepada router ya. Jadi default gateway dari PC 0, 1 dan 2 adalah router itu sendiri, sehingga kita isi 192.168.1.1 seperti ini ya. Kita cek lagi di router, subnet max-nya tadi belum saya ubah ya, kita ubah, kita samakan menjadi 192 sesuai dengan perhitungan yang ada di sini ya. Ini kan, oke. Selanjutnya sudah ya, sudah hijau, berwarna hijau. Oke, coba kita klik switch-nya. Kita lihat konfigurasinya. Sudah on semua ya. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita langsung saja di PC berikutnya kita isi sama. Klik IP configuration, lalu kita isikan IP address untuk host selanjutnya, yaitu 3 ya. Yang satu adalah milik router,
untuk 2 itu milik PC0, berarti selanjutnya adalah PC1 itu adalah 3 ya. Subnet max-nya sama 192, untuk default gateway-nya kita merujuk kepada router. Jadi kita lakukan hal yang sama seperti ini. Aplikasi berikutnya juga, pilih desktop, IP configuration, kita isikan di sini adalah 4 ya selanjutnya. Lalu kita isi subnet max-nya disesuaikan, gateway-nya juga seperti ini. Oke, sudah ya, sudah kita konfigurasi satu dengan yang lain. Nah, harusnya ini nanti satu komputer bisa komunikasi dengan komputer lainnya. Kita tes ya dengan cara klik icon yang ada di atas ini, yang berbentuk amplop ya, ini diklik. Nah, untuk melihat statusnya, kita bisa klik pada jendela kanan bawah ini, ada menu segitiga ini. Ya, di sini adalah scene skenario. Jadi kita pilih ini ya, misalnya saya ingin mengirimkan pesan dari PC0 ke PC1. Nah, ini sudah terlihat ya successful, berarti sudah bisa mengirimkan pesan antara PC0 ke PC1. Lalu kita coba lagi dari PC0 ke PC2, successful juga. Lalu dari PC1 ke PC2, oke, successful ya, berarti sudah bisa. Nah, berarti ini artinya apa? Artinya kita sudah berhasil untuk membuat simulasi jaringan LAN ya. Lalu bagaimana ketika misalnya kita buat subnet kedua misalnya. Kita buat jaringan lagi yang bisa mengkoneksikan diri ke jaringan awal ini. Ya, kita buat aja di sini. Kita masukkan lagi routernya, kita buat sama persis ya. Ada router, ada switch, lalu ada desktop PC, ya, 3 juga biar sama. Nah, setelah itu kita sambungkan dengan kabel. Di sini awali dari router dulu, ya, 10 ke switch untuk yang pertama. Oke. Sudah kita koneksikan dari switch ke PC, ya, menggunakan port berikutnya. Seperti ini, sudah. Begitu juga dengan PC-PC lainnya. Oke, setelah itu kita konfigurasi di masing-masing perangkat ya. Dari router ini kita lihat di bagian config, bagian 10 tadi diklik on ya. Lalu kita tuliskan IP address-nya. Nah, IP address-nya gini, kita anggap ini adalah subnet kedua ya. Berarti kita langsung saja menuliskan 192.168.1. Kita lihat di tabel ya, subnet 2 dimulai dari 65 ya, host pertamanya. Langsung dituliskan 65 dengan subnet max-nya diakhiri dengan 192. Oke, seperti ini ya. Sama halnya dengan itu, kita lihat di PC, masing-masing PC, klik desktop, IP configuration, kita berikan IP address sesuai dengan subnetnya. Berarti ini adalah 66 ya. Lalu subnet max-nya diakhiri dengan 192. Default gateway-nya dia adalah IP dari router di subnet kedua seperti itu. Misalnya ini 65 ya. Oke, betul. Sudah. Untuk PC selanjutnya juga sama, dikonfigurasikan sama halnya dengan PC sebelumnya. Oke, sudah selesai. Kita tes koneksi dulu antara PC 3 ke PC 4. Kita konfigurasi dulu switch-nya, kita lihat apakah sudah bekerja dengan baik. Oke, sudah. Diklik, dilihat dulu. Sudah sesuai ya.
65, 66, dan 67. Dengan routernya itu sudah kita on-kan ya. Sudah kita on-kan dengan IP address-nya adalah 65. PC4 has no functional option. PC4 ada masalah. Oh, PC4 belum kita tuliskan IP address-nya. Mungkin tadi belum tersimpan ya. 65, 66, 67 berarti. 67. Oh, sudah digunakan. Berarti kita 192.168.68. Oke. 192 default gateway-nya adalah sama dengan router. Oke, seperti ini. Oke, sudah ya. Lalu kita cek lagi dari PC3 ke PC4. Oke, sudah successful ya. Kita coba lagi dari PC4 ke PC5. Sudah successful. Nah, sekarang kita coba. Apakah bisa kita mengkoneksikan PC2 ke PC3? Tidak bisa ya. Karena apa? Karena dua jaringan ini masih terpisah. Belum ada penghubung yang menghubungkan dua jaringan ini, sehingga dari PC di jaringan pertama itu tidak bisa berkoneksi ke PC di jaringan kedua. Nah, caranya berarti kita harus menghubungkan dulu. Ya, kita hubungkan dua entitas ini sehingga mereka bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Menggunakan apa? Menggunakan switch ya. Kita klik di sini switch-nya seperti ini. Lalu kita hubungkan switch ini dengan router. Oke. Kita hubungkan, kita gunakan port ke 01, lalu ke routernya fast Ethernet 00. Begitu juga dari switch ke router berikutnya seperti ini. Nah, sekarang ini masih merah ya simbolnya ya, artinya masih belum terkoneksi. Kita konfigurasi dulu di masing-masing router. Oke. Nah, di router untuk yang fast Ethernet 1/0 dia itu berfungsi sebagai ini ya, penghubung antara beberapa komputer ini tadi sebagai default gateway-nya seperti itu. Lalu di fast Ethernet 00 dia itu berfungsi untuk berkomunikasi dengan switch ya. Sehingga di sini perlu kita berikan juga IP address-nya di sini. Ya. Di sini kita berikan menggunakan IP address dari subnet berikutnya. 192.168. Gunakan subnet ketiga ya, yang diawali dari 129. Contohnya seperti itu. Gunakan 129 seperti ini. Dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.192. Seperti ini ya. Nah, selain kita menggunakan atau selain kita mengkonfigurasikan IP address dan subnet max di router di port 00, karena port ini adalah port yang berhubungan dengan switch ya. Selain itu kita juga harus mengatur di bagian routingnya, karena dia ini akan menemukan rute dari router satu ke router yang lain gitu kan, harus mencari rute sehingga harus ada protokol yang digunakan. Di sini ada dua cara, ada yang statik dan ada yang menggunakan protokol RIP. Nah, sekarang kita menggunakan protokol yang RIP. Kita masukkan adalah network ID dari IP address yang kita gunakan. Adapun network ID-nya itu adalah yang ini ya, 192.168.1.0 seperti itu. Kita masukkan di masing-masing router di bagian routing RIP-nya. Tuliskan 168.1.0. Lalu kita klik add ya, seperti ini sudah. Lalu router berikutnya juga sama seperti itu. Di fast Ethernet 00-nya kita klik on dulu, lalu pilih IP address, kita isikan 130 ya. Subnet max-nya ini, lalu di bagian RIP juga kita masukkan network ID-nya. Seperti ini, klik add. Oke, sudah selesai. Sudah, kalau begitu, oke kita tunggu. Lalu di bagian switch, kita lihat ya. Itu tadi dia dikoneksikan, sudah on semua ya. Oke, kita pastikan sudah on semua. Kita tunggu, ini masih merah, tapi udah ada yang hijau ya. Kita
Kita tunggu sampai berwarna hijau. Oke, yang bagian sini sudah hijau, tinggal yang bagian sini bisa kita cek lagi RIP-nya. Oh, ini belum disesuaikan. Tadi mungkin belum tersimpan ya. Kita klik on, lalu di IP address-nya kita isikan 129 ya tadi. Oke. 255.255.192. Oke. Udah ya, mungkin tadi saya belum klik on. Nah, ini sudah mulai proses. Kita tunggu. Nah, ini sudah hijau semua ya. Nah, barulah kita coba. Kita melakukan pengiriman pesan dari PC2 di jaringan ini, ya, jaringan router 1 ke router kedua. Kita klik, ini kita lihat dulu sini biar terlihat ya. Kita klik ke sini, masih failed. Kita coba lagi. Masih failed juga. Kita coba ke PC berikutnya. Masih failed ya. Kita coba-coba dulu. Karena ini sudah terkoneksi, harusnya dari PC 1 ke PC kedua ini sudah bisa. Oke, masih failed ya. Berarti masih ada yang salah di sini. Nah, kita cek dulu. Di bagian router, apakah sudah benar? On ya, ini 129. Oke, untuk RIP-nya juga sudah. Ethernet satunya ini di dalam lokal jaringannya sudah terkoneksi ya. IP address-nya, subnet max-nya juga sudah. Lalu di sini dilihat juga ya. IP address-nya dan subnet max. Lalu di fast Ethernet-nya juga dicek. Fast Ethernet yang 1.0, ini kan sebagai default gateway. Oke, seperti ini. Cek ya, sudah betul semua. Di bagian switch-nya ini mungkin. Sudah on, kita coba ya, ini kita delete dulu, mungkin di bagian sini-nya ini. Kita coba PC 1 ke PC 2, successful. PC 3 ke PC 4, successful. PC 2 ke PC 3, masih failed ya. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi ya, kita antara komputer ke komputer dari jaringan router 1 ke komputer di jaringan router 2. Oke, masih failed juga. Tes juga misalnya dari komputer ini ke routernya sendiri, successful ya. Dari komputer ini ke routernya sendiri, berarti tidak ada masalah ya. Kalau dari komputer ke router, tinggal dari router ke routernya ini yang masih ada masalah. Kita lihat, mungkin kita bisa potong dulu kabelnya, klik icon tanda X ini ya. Potong kabelnya dulu, kita ulangi dari awal, pilih kabelnya, kita pilih switch untuk fast Ethernet 01, dimasukkan ke fast Ethernet 00. Itu juga dengan switch yang ini, kita masukkan ke router seperti ini. Kita tunggu sampai sambil kita lihat di fast 00 ini sudah on ya. Untuk IP address-nya 19. Nah, ini dia. Kurang ya. Nah, pantas saja tidak bisa terkoneksi karena IP-nya memang kurang tepat. Seperti itu. Itu ya. Harus lebih detail lagi berarti. Ini sudah betul. Oke.
Sekarang coba kita koneksikan. Dari PC 1, router 1 ke PC 3 di router 2. Oke, coba lagi. Coba dari PC 2 ke PC 4, masih failed juga ya. Oke, berarti masih ada masalah di sini. Coba lagi. Oke. Kita lihat lagi di routernya 192.168.1.129. Oke, dengan subnet max-nya 192. Oke, sudah. RIP, network address-nya sudah betul. Di bagian sini juga 192.168.1.130. Oke. Subnet max-nya juga dicek, RIP-nya juga sudah betul. Sudah ya. Saya cek di switch-nya. Fast Ethernet-nya sudah on. Oke, sudah. Kita cek lagi dari sini ke router. Sudah sukses. Dari PC ini ke router juga sudah sukses. Harusnya dari sini ke sini sudah bisa. Nah, ini sudah ya. Sudah bisa. Dari PC 1 ke PC 3 sudah sukses. Sudah sukses semua ya. Jadi bila ada fail, bisa dipotong dulu kabelnya dan disesuaikan ulang sampai dia koneksinya benar-benar successful seperti ini ya. Nah, ini sudah bisa sukses semua. Baik. Nah, sekarang kan kita sudah berhasil mengkoneksikan dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Nah, sekarang ini kan contohnya kita menggunakan perangkat yang wired ya, yang menggunakan kabel. Lalu bagaimana jika ingin mengkoneksikan perangkat yang menggunakan wireless? Nah, di sini di Cisco Packet Tracer itu disediakan device-nya. Tinggal kita pilih di network devices, kita pilih yang wireless device. Misalnya di sini saya akan mengkoneksikan laptop dan tablet. Nah, perangkat yang harus ada itu adalah access point ya. Jadi access point-nya kita ambil salah satu seperti ini. Lalu kita juga masukkan device yang mau dikoneksikan. Misalnya ada laptop, ada smartphone ya. Kita coba cari di sini ada smartphone. Oke, seperti ini. Laptop, smartphone, dan printer. Seperti ini ya. Nah, sebelum itu kita harus melakukan konfigurasi dulu di access point-nya. Kita klik access point-nya. Lalu kita pilih config ya. Nah, ini ada port 0, ada port 1. Oke, ini kita isi SSID-nya dengan nama wireless yang kita inginkan. Misalnya SSID-nya adalah UMG. Lalu WEP key-nya, password-nya adalah 10 angka ya. Misalnya seperti ini, kita copy. Oke. Sudah. Selanjutnya, setelah kita mengkonfigurasi access point-nya, kita konfigurasi perangkat yang mau disambungkan. Nah, ini ada smartphone. Kita klik desktop. Lalu IP configuration. Kita pilih yang static ya. Kita beri IP untuk smartphone ini. Nah, tadi kan sudah menggunakan subnet max yang ke 3 ya. Sekarang kita menggunakan subnet max yang keempat. Yang 192. Oke. Oke, subnet max-nya 192, default gateway-nya kita mengarah ke router. Ya, salah satu router terdekat lah. Kita gunakan yang ini satu-satu ya. Kita copy saja. Sudah, lalu di bagian config ya. Desktop tadi sudah. Di bagian config pilih di wireless. Nah, ini diklik. Lalu dimasukkan SSID-nya tadi UMG.
Lalu WEP key-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 seperti ini. Ya, ini tadi sudah kita konfigurasi. Sebelumnya yang di desktop itu sama saja ya dengan yang di sini. Ini diklik dulu. Oke, sudah. Sudah, lalu kita buka perangkat berikutnya. Ini kan sudah ada simbol ini ya, semacam garis putus-putus ini semacam kayak sinyal gitu ya. Berarti sudah terkoneksi. Nah, sekarang yang laptop. Nah, untuk laptop kita mencoba untuk ini ya, di Cisco Packet Tracer itu kita bisa melihat secara fisik ya. Di bagian fisikal ini terlihat kan port yang ada di laptop ini. Kita zoom out misalnya. Nah, ini kan terlihat ya bahwa ini adalah sebuah laptop. Bisa kita zoom in di sini. Saya ingin menggantikan port ini, wired ini, Ethernet ini dengan wireless. Sehingga di sini tuh disediakan modul-modul yang bisa kita gunakan untuk si laptop ini. Nah, caranya kita matikan dulu powernya, ya. Ini nyala berarti on, mati berarti off. Sudah off, kita buang salah satu ini modulnya di sini. Nah, ini kan kosong ya, lalu kita masukkan modul yang wireless ini. Oke, sudah terpasang ya. Maka dari itu langsung saja kita klik desktop. Oh, harus di-on-kan dulu, tadi belum di-on-kan ya. Klik on, sudah, klik desktop, pilih wireless. Nah, ini dipilih yang connect ya. Kita refresh, cari dulu wirelessnya. Nah, ini ada UMG ya, sudah, diklik connect. Dimasukkan WEP key-nya sesuai dengan yang sudah dikonfigurasi di access point-nya. Seperti ini sudah, lalu klik connect. Sudah ya, nah ini langsung muncul simbol sinyal seperti itu. Berarti laptopnya sudah terkoneksi ke access point. Lalu untuk printer. Nah, printer ini kan biasanya dia portnya wired ya. Nah, ini juga akan saya ganti dengan wireless. Di off dulu lampunya, sudah. Dibuang dulu ini portnya. Kita masukkan yang wireless seperti ini. Lalu di bagian config, oh ya, belum lupa diklik on. Oke, sudah. Config di bagian wireless ya. Tuliskan SSID-nya adalah UMG. Lalu WEP key-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 seperti ini. Lalu atur juga IP address-nya. Berapa berarti? Tadi 193 ya. Coba saya lupa, saya buka lagi di laptopnya. Di wireless nanti berapa ini? Oh, tadi belum diklik ya. Oke, kita ulangi saja. Di IP address-nya 192.168.194. Untuk subnet max-nya 192 seperti ini. Ya, sudah. Di smartphone-nya kita cek juga interface wireless. Oke, 193, 194, berarti ini 195 ya. 192, 168.1.19, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Dengan subnet max-nya juga 192. Oke, sudah. Sudah ya, untuk SSID-nya sudah, WIP key-nya sudah. Lalu IP address-nya dan subnet max-nya juga sudah. Nah, ini sudah muncul ya gambar sinyal ini. Coba kita tes. Dari laptop ke smartphone. Successful ya. Source-nya adalah laptop, destination-nya adalah smartphone. Kita coba dari printer ke laptop. Oke, lalu sekarang saya ingin agar jaringan ini bisa menyatu dengan jaringan lainnya. Maka access point-nya harus kita hubungkan ke switch juga. Kita langsung saja dari switch ya. Pas Ethernet ini ke sini. Oke, seperti ini. Ya,
kuning berarti dia masih proses. Kita cek, part 3 sudah on, sudah. Di access point-nya juga, diklik on, ya. Sudah bisa, harusnya sudah bisa. Tinggal kita menunggu lampunya berubah menjadi warna hijau. Nah, nanti kita coba mengirimkan pesan atau, nah ini sudah ya, sudah hijau ya. Kita coba dari smartphone ke PC 0. Masih failed. Oke, kita delete dulu. Kita coba dari smartphone ke PC 1. Masih failed ya, dari smartphone ke sini. Masih failed. Kita coba terus. Oke, masih failed juga. Kita cek lagi di access point-nya. Port 0 sudah on. Oke, physicalnya juga sudah. Kita klik di switch-nya juga. Port 3 ya untuk access point tadi. Juga sudah 0. On maksud saya. Oke, harusnya sudah bisa ya. Coba dari sini ke router ini. Masih failed. Kita cek dulu ya dari smartphone ini. Gateway-nya untuk wireless ya, wireless 0 ini. Oke, kita lihat di bagian IP configuration. Default gateway-nya adalah router terdekatnya. Baik, sudah. Untuk laptop, kita cek juga. Nah, ini belum diisi default gateway-nya. Seperti ini. Di printer juga seperti itu. Ini ya, wireless. Oke, wireless, static. IP address-nya sudah, subnet max-nya juga sudah. Coba kita isikan gateway-nya. Sudah ya, kita cek lagi. Dari sini ke sini, successful. Dari sini, PC 1, PC 3, successful. Dari PC 0 ke smartphone, masih fail. Coba terus. Masih fail. Masih fail juga ya, kita cari lagi, mungkin ada masalah, masih ada masalah di sini. Klik printer, wireless 0, UMG, WIP key-nya sudah. Key should be 26 hex digit long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sudah betul. 195 IP address dari ini yang ini ya. (192, 193, 109). Bentar, kita cek. 193 yang ini 194 ya. Kalau yang printer 195. Oke. Access point-nya kita cek juga, port 0 on. 1. Sudah betul ya. Dari smartphone-nya mungkin kita cek. Kita coba lagi, kita refresh lagi.
sudah. Kita coba dari laptop ke PC. Masih failed. Oke, jadi kenapa itu tadi ada error? Karena kita tadi kan menggunakan IP address di subnet ke-4 ya. Tapi kita mau bergabung ke router di subnet ini ya. Jadi di router ini tadi kan antara router dengan router itu kita menggunakan subnet kelas maksudnya subnet ketiga gitu ya. Jadi harusnya kita gunakan dulu IP address dari subnet ketiga itu tadi. Jadi diubah ya. Kalau tadi smartphone, laptop, dan printer itu IP address-nya adalah 192.168, 193, 194, dan 195. Itu kita kelompokkan menjadi subnet kelas 3. Jadi ini adalah lanjutan dari IP address sebelumnya. Jadi kalau router tadi kan punya dua ya. Yang pertama dia menggunakan subnet pertama yang digunakan untuk mengkoneksikan beberapa PC di dalam switch ini untuk bisa berkomunikasi ke router lainnya itu menggunakan port yang 00 dengan subnet ketiga. Nah, ini kita teruskan dulu. Kan dari 129 ya. Lalu yang ini itu 130, lalu dilanjut dari smartphone ini kita ubah di sini 131 gitu ya. Nah, untuk yang laptop juga begitu, diubah IP address-nya. Setelah 131, boleh 132, 133, 134, 135, seperti itu. Nah, baru sampai sini kita cek lagi, dan ternyata sudah berhasil. Sini ke sini ya. Sudah successful kan? Oke, jadi itu tadi errornya karena IP address-nya tidak sesuai dengan subnet di routernya. Oke, seperti itu. Jadi disesuaikan lagi sesuai dengan contoh yang saya berikan sehingga semua koneksi menjadi successful. Dari laptop ke PC 1. Successful ya, dari laptop ke PC 4. Masih failed. Kita coba lagi dari smartphone PC 5. Oke, dicoba-coba terus sampai semuanya successful kayak seperti ini. Oke, ini sudah bisa dari PC 2 ke PC 5. Oke, sudah bisa dari PC 1 ke PC 4. Oke, sudah successful ya. Dari printer ke PC 1. Coba lagi, printer ke PC 0. Kita lihat printernya. Kita coba printer ke laptop. Successful dari printer ke PC. Oke, masih failed. Dari PC 2 ke printer. PC 2 ke laptop. Oke, jadi sudah ada yang successful, berarti kita anggap ini sudah bisa ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Silakan dicoba menggunakan laptopnya masing-masing, menggunakan IP address-nya sendiri-sendiri. Jadi setiap anak nanti bisa beda ya IP address-nya. Jadi praktekkan satu persatu, seperti itu. Menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Nah, jadi cukup sekian, silakan dipraktekkan sendiri dan dipelajari lagi, dieksplor lagi tentang subnetting ini. Untuk tugas berarti dikerjakan sesuai dengan latihan kita pada hari ini. Silakan nanti di screenshot lalu dikumpulkan di Spada, di assignment Spada. Baik, saya rasa cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.